Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam program Sarapan Pagi, Sarapan Rohani yang menyegarkan dan menguatkan jiwa kita semua. Puji Tuhan. Pagi hari ini, di hari ini kita bersukacita dalam suasana baru, dalam tempat yang baru. Kalau kita sama-sama bisa lihat di belakang kita menyaksikan suatu pemandangan yang indah, pemandangan yang ciptaan Tuhan yang besar, karya Tuhan yang agung dan heran. Nah, kalau kita bicara tentang karya, Bapak Ibu Saudara, di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan karya adalah suatu pekerjaan, juga ada hasil perbuatan, buatan, dan juga ciptaan. Nah, kalau kita melihat tentang karya, berarti ada suatu proses yang dikerjakan sehingga menghasilkan sesuatu yang berwujud, sesuatu yang berbentuk sebagai hasil. Nah, di dalam terjemahan lain juga dikatakan karya adalah sesuatu yang telah dibuat oleh seseorang, yang berarti sudah ada hasil, bukan hanya angan, dan itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh seseorang. Juga dikatakan ada yang berarti karya adalah sesuatu yang dibuat, sesuatu yang diciptakan. Nah, kalau kita melihat banyak sekali ada karya-karya yang kita bisa saksikan seperti saat ini, karya tangan Tuhan, karya ciptaan tangan Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu, bukan Tuhan menciptakan secara asal-asalan, tetapi segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan berdasarkan suatu karya Tuhan, yang berarti Tuhan dalam menciptakan itu, Tuhan telah merencanakan segala sesuatu dengan baik. Akan dikatakan saat Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara, jadi karya, suatu yang dihasilkan. Karya Tuhan adalah karya yang baik. Kita pun sebagai ciptaan Tuhan adalah karya Tuhan. Dikatakan Tuhan sendiri yang membentuk kita, tangannya sendiri yang membentuk kita, sehingga jadilah kita seperti apa adanya kita saat ini. Kita ini adalah karya Tuhan. Mari sama-sama kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, di sini tidak secara langsung diceritakan, dituliskan bahwa kita adalah karya Tuhan, tapi ada satu kata yang di sini adalah kita ini buatan Allah. Kalau saya lihat di dalam terjemahan lain dituliskan kita adalah masterpiece-nya Tuhan, karya Tuhan yang besar. Kita semua ini adalah karya Tuhan yang besar. Jadi kalau kita lihat tangan Tuhan yang sama yang menciptakan segala sesuatu yang saat ini kita lihat adalah indah, adalah tangan Tuhan yang sama yang menciptakan Bapak Ibu dan juga saudara, dan saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tangan Tuhan itulah yang membentuk secara pribadi, tangan Tuhan yang membentuk kita. Di dalam bahasa aslinya, karya buatan Allah, ciptaan ini adalah poiema. Di dalam bahasa Inggris diartikan poem atau suatu puisi. Nah, dituliskan kita adalah puisi. Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang membentuk hidup kita sebagai puisi untuk kemuliaan-Nya. Nah, sehingga apa yang Tuhan rencanakan buat kita ini adalah indah karena Tuhan sendiri yang membentuk, Tuhan sendiri yang membentuk kita, membuat kita sebagai karya dan ciptaan-Nya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di sini banyak
orang-orang yang mencari inspirasi saat mereka datang ke tempat yang indah seperti saat ini di pantai. Kalau kita lihat di tangan pelukis, sesuatu karya ini pun bisa menjadi indah. Begitupun kita di tangan Tuhan. Tuhan pun mau membuat kita untuk karya yang indah. Asalkan di sini dikatakan Tuhan mempersiapkan kita. Tuhan membentuk kita untuk melakukan suatu pekerjaan baik. Itu adalah yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam Tuhan. Nah, kata poema sendiri juga dituliskan di dalam Alkitab antara lain di dalam Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Di sini dikatakan karyanya sejak dunia diciptakan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tangan Tuhan yang menjadikan suatu karya yang indah yang sama-sama bisa kita lihat adalah tangan Tuhan yang sama yang membentuk setiap kita. Jadi seringkali kita memandang diri kita adalah sesuatu yang rendah, tetapi ini adalah kita. Dan tangan Tuhan sendirilah yang membuat kita, sehingga kita mau menjadi karya-karyanya Tuhan yang diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau diciptakan dan mau dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik yang Tuhan persiapkan kita untuk kita lakukan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi saat kita melihat karya Tuhan yang agung, karya Tuhan yang besar, jangan lupakan bahwa kita pun adalah karya Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan, sesuatu yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sekian renungan sarapan kita pagi hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua, dan selamat melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.